Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah determinasi kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kepada pasukan Kokam untuk menyatukan suara. Bagaimana pasukan Kokam? Are you ready? Are you ready? Kokam Jackson! Jackson, Jackson, Kokam Indonesia, Kokam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nasa fil ardi khala'ifah wa amarahum bi ada'il amanah wa iqamatil adalah wa naha'um anidz zulmi wal khiyanah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yang kami hormati Ayahanda Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. 1 bulan terakhir begitu banyak penghargaan yang beliau dapatkan dari berbagai lembaga-lembaga kredibel. Maka daripada itu, berkali sudah apel akbar Kokam kami laksanakan. Tetapi kehadiran Ayahanda pada pagi hari ini menambah keistimewaan acara apel akbar Kokam yang dihadiri 25.000 pasukan Kokam dari seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, di tanah bertuah Melayu, beliau digelari Ingatan Budi sebagai sebuah petanda atas kinerja, dedikasi, dan budi baik beliau kepada masyarakat, bangsa dan negara. Lalu di tanah bersejarah Makassar, beliau digelari Iman Naungi Daim Parani, yang berarti pemimpin yang berani sekaligus mengayomi dan melindungi masyarakat. Dan di kawan-kawan OKP, tak terkecuali pemuda Muhammadiyah, beliau digelari Yang Mulia Kakak Asuh. Ada yang bertanya dari Ayahanda PWM, Ananda apa itu kakak asuh? Kami menjelaskan bahwa beliau adalah ketua Dewan Penasehat, merangkap ketua Dewan Pembina, dan juga merangkap sekaligus ketua Dewan Penyantun. Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Ibunda Aisyah, para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, senior kami Senator Bapak Insinyur Ahmad Syauqi Suratno, dan juga yang kami banggakan Ayahanda Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hadir di antaranya Profesor Dr. Irwan Akib dan juga Dr. Taufikur Rahman. Sohibul Bait, Bapak Bupati Sleman. Mohon izin Pak Kapolri, karena di Kokam ini tidak ada namanya purnawirawan. Yang ada adalah legend-legend. Di hadapan para pasukan ada 3 orang mantan
Panglima Tinggi Kokam, legend-legend Panglima Tinggi Kokam, ada Ketua Komisi 7 DPR RI, Ban Dr. Haji Saleh Daulay, ada Wakil Kepala Badan Haji Indonesia, Ban Dr. Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, dan juga ada mentor saya, Panglima Tinggi Kokam di masanya, Sunanto. Bang Dahnil dan Bang Saleh, kami kirim undangan dulu, 2 hari kemudian baru mengkonfirmasi kehadirannya. Namun Pak Kapolri, Cak Nanto ini belum kami kirim undangan, sudah mengkonfirmasi kehadirannya. Makanya tidak ada salahnya Cak Nanto ini digelari AKBP, anak kecil bronya polisi. Penasihat khusus Presiden Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, para senior-senior saya di Akmil Magelang, PJU Bapak Kapolri, beliau 4 tahun di Magelang, kalau kami hanya 4 hari di Magelang. Ada Bang Irwasum, Pak Dedi, ada Kaba Intelkam, Bang Sahar, ada Bang Sandi, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah membanggakan dan saya muliakan, kader pemuda Muhammadiyah, Sudirman Muda Muhammadiyah, yang hari ini berbaris rapi di hadapan kita semua, kader Kokam seluruh Indonesia. Pak Kapolri mungkin seperti berada di tengah-tengah pasukan sendiri. Pasukan-pasukan Kokam ini punya daya juang yang tidak kalah dari pasukan Pak Kapolri. Mereka hanya kalah satu hal, daya pikat aja Pak Kapolri yang kalah. Ayahanda Ketua Umum Pak Kapolri, pasukan Kokam yang berdiri di hadapan saya ini adalah perisai NKRI. Kokam lahir di tengah-tengah pergolakan ideologi bangsa. Ia tumbuh dari patriot-patriot bangsa terdahulu. Diksarnya di barak-barak TNI, pengukuhannya di kantor-kantor polisi, pembaretannya pun di kantor polisi. Adalah Kapolri keempat, almarhum Jenderal Polisi Sucipto Judodi Harjo, sosok yang begitu berperan dalam pembekalan Kokam di awal berdirinya. Pendidikan awal dari Jenderal Polisi itulah yang membuat mereka tumbuh menjadi penjaga moralitas bangsa. Maka mohon izin Pak Kapolri, jangan heran kalau pasukan-pasukan Kokam kami ini begitu menemukan bibit perusak moralitas, mereka akan galak terhadap penjual-penjual miras ilegal. Mereka akan galak kepada perjudian. Namun, sekedar izin untuk hadir acara apel ini saja, mereka butuh surat resmi dari Panglima Tinggi Kokam untuk ditembuskan ke istri mereka di rumah. Kawan-kawan sekalian, berbicara meminta izin hadir di acara Kokam, saya ingin berbagi beberapa tips. Yang pertama, agar lancar saat meminta izin pada atasan di kantor, sebelum mengetok pintu, tahan napas 3 kali, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan diberi kelancaran. Lalu pada saat perjalanan ke acara Kokam ini ada razia lalu lintas. Sebelum kendaraan kita dihentikan, tahan nafas dalam-dalam. Lalu baca Bismillah 3 kali, doakan kemajuan Polri. Insya Allah Kokam akan diberi dispensasi selama surat kendaraan Anda lengkap semua. Lalu yang terakhir, setelah hadir acara Kokam, kita pulang ke rumah. Dan ternyata kita baru ingat bahwa sebelumnya kita lupa minta izin kepada istri di rumah.
agar istri tidak marah dan tidak ngambek. Tahan nafas dalam-dalam sembari berpasrah diri, karena permintaan kita itu hanya bisa terwujudkan di alam mimpi saja. Ayahanda Ketua Umum, Bapak Kapolri, pasukan-pasukan Kokam ini adalah kader-kader unggul Muhammadiyah. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang dalam istilah Prof. Haidar, la yakunu khoinatan wala syarron wala mungkaron. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu cara berbuat jahat, tidak tahu cara berkhianat, dan tidak tahu berkata bohong. Maka karena itu, Pak Kapolri, tidak ada rumus mereka ini mendatangi pabrik-pabrik untuk minta THR. Tidak ada jurus Kokam itu menggunakan gertakan akamsi, anak kampung sini, untuk mendapat setoran. Di mana hal tersebut kita tahu bisa menghambat jalannya investasi di negara kita ini. Sikap ini adalah buah dari doktrin, nasional doktrin, doktrin kebangsaan, dan at-targhib al-islamiyah, doktrin keislaman yang selalu ditekankan pada setiap pendidikan-pendidikan dasar mereka. Itulah yang membuat pasukan Kokam ini memiliki nurul fikri, pikiran yang jernih, dan sakinatur ruh, dan hati yang penuh dengan ketenangan. Dan dari kedua hal tersebut, kesetiaan itu tumbuh. Laksana ardin damisa nalat mataran gazira, meminjam istilah Imam Al-Ghazali, bahwa kesetiaan pasukan Kokam itu tumbuh di atas tanah yang subur, yang teraliri hujan yang deras. Berbicara kesetiaan mengingatkan kita kepada sejarah pasukan Bayangkara yang merupakan pasukan elit dari Patih Gajah Mada. Kita tahu itu adalah simbol kekuatan sejarah panjang Kerajaan Majapahit, yang salah satu ajarannya adalah catur prasetya. Salah satu doktrinnya adalah setia haprabu, kesetiaan kepada pemimpin dan negara. Yang oleh pasukan Kokam, yang memang logo kami melambangkan setia melati, kami maknai dalam 3 hal. Yang pertama, setia ing wacana, setia kepada perkataan. Yang kedua, setia ing laku, setia kepada perbuatan. Dan yang ketiga, setia in negoro, setia kepada negara. Yang dalam falsafah Bugis Makassar disebut siri napace, abulo si batang, acera si tongka-tongka, sebagai prinsip kesetiakawanan dan solidaritas sosial. Maka tidaklah berlebihan Bapak Kapolri jika kami menggunakan istilah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau pasukan Kokam ini adalah pasukan yang leader, bukan orang-orang yang apatis, apalagi orang-orang yang hanya menjadi follower. Mereka adalah pasukan yang responsif dan adaptif, sehingga kapanpun dan dimanapun perserikatan dan negara ini membutuhkan, pasukan Kokam akan siap. Saya ingin bertanya kepada pasukan Kokam, adakah NKRI di hatimu? Adakah Muhammadiyah di hatimu? Adakah Ketum Muhammadiyah di hatimu? Adakah Pak Kapolri di hatimu? Adakah Presiden Prabowo Subianto di hatimu? Mana dia? Kawan-kawanku pasukan Kokam, jadikanlah kesetiaan itu sebuah kemewahan dalam perjuangan kawan-kawan. Karena ingkana matal wafa alan nas, andai kesetiaan itu mati dalam diri manusia, kata Ali bin Abi Thalib, fala rafdun wala tom'un, maka tidak ada lagi harapan dan sia-sialah semua cita-cita kita. Kawan-kawan sekalian, pagi ini bersama dengan Bapak Kapolri, kita akan menandatangani MOU ketahanan pangan. Ini adalah bagian dari jihad kebangsaan pemuda Muhammadiyah dan Kokam dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dan sekaligus menjadi ikhtiar kemandirian Kokam. Bismillah, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Panglima Tinggi Kokam, dengan penuh keyakinan
4 bulan dari sekarang, kami mengundang kembali Ayahanda Ketua Umum beserta Bapak Kapolri untuk menghadiri dan menyaksikan panen raya jagung yang akan dilaksanakan oleh kader-kader pemuda Muhammadiyah dan Kokam. Bagaimana pasukan Kokam? Are you ready? Terakhir, Pak Kapolri yang kami hormati, panjenengan ojo sumelang, tresnaku rabakal ilang. Ibarat koyo kutoku Jogja, Pak Kapolri cen istimewa. Bapak tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Cinta pasukan Kokam tidak akan hilang. Ibarat kotaku Jogja, Pak Kapolri paling istimewa. Dan untuk pasukan Kokam saya berpesan, lamun siro sakti ojo mateni. Jangan engkau hambur-hamburkan keberanianmu. Karena yakin dan percaya pada diri yang lain ada keberanian yang sama. Kun rojulan alal ahwali jaldah. Jadilah laki-laki yang sejati. Wasimatukas samahatu wassaha. Yang apapun kejadiannya, mau bahagia, mau senang, tidak akan pernah meninggalkan kesetiaannya kepada Muhammadiyah dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih totalitas untuk Indonesia Raya. Polri dan Kokam sebaya pati, sebaya mukti. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.